jadi booming ke ya. depan. Justru karena mereka itu di media sosial itu jumlahnya 79%. Ya, kembali lagi di podcast Kandang Sapi. Indonesia sudah mulai memasuki masa new normal, dimana yang kemarin kita sudah di edisi yang lalu kita sudah membahas tentang musim semi, dan sekarang kita akan melihat peluang-peluang apa sih gitu. Potensi apa yang bisa akan muncul lagi di masa ini. Jadi angin segar untuk para pengusaha, terutama pengusaha kuliner, UMKM di bidang kuliner. Ini membawa hembusan angin segar, di mana kita harus tetap belajar untuk proses kedepannya biar loncatan kita tetap semakin jauh gitu ya. Nah, kali ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa, keren gitu. Dia sekarang posisinya adalah CEO dari Palung Lada Hitam, dan ini yang perlu kita pelajari bersama pada Mas Agung. Selamat datang di podcast Kandang Sapi, Mas Agung. Terima kasih Mas Wahyu undangannya. Ya, ini kita membicarakan tentang lada hitam, usaha kuliner gitu ya. Nah, sebetulnya sejarah berdirinya Lada Hitam itu bagaimana sih, Git? Iya. Itu sejarahnya itu gini. Jadi tahun 2010 akhir saya tuh resign dari Kompas Gramedia. Terus saya bikin usaha itu awalnya warnet. Setelah warnet saya pengembangan ke kafe di daerah Bawen. Karena saya pengennya kulinernya itu nggak asal saja. Saya ngontrak chef itu dari Jogja itu untuk ngajari karyawan saya selama 3 bulan itu. Saya ngontrak chef, tapi karena posisi kafenya itu di Bawen, dengan kondisi kafenya yang ada layar lebarnya, terus ada panggungnya, ada ini, malah orang takut masuk ya. Akhirnya nggak laku. Padahal saat itu semua pembiayaan modal untuk bangun itu dibiayai oleh bank. Lalu di situ jatuh aset-aset dilepas lalu pindah ke Salatiga. Nah, di Salatiga itu karena kemampuan yang ada itu dari chef itu tadi, itu dari berbagai macam masakan itu menurut saya yang paling enak itu masakan lada hitamnya. Makanya dari situ itu terus tak ambil untuk menu utama. Nah, dari dulu itu karena banyak orang yang nggak tahu nama saya itu sering dipanggil itu Mas Lada. Mas Lada. Terus akhirnya ya udah sekalian, karena panggilan itu sudah melekat di situ. Terus pas di Salatiga saya mulai usaha di food court depan Gereja Paulus Miki. Food court Diponegoro itu ya. Diponegoro tahun 2012. Akhirnya saya pakai nama Warung Lada Hitam. Saya kok milih food court itu karena karena bulanan. Jadi karena ada trauma di masa lalu yang sewa tempat baru jalan ini kok nggak jalan. Akhirnya saya milih food court yang bisa bayar bulanan. Itu sejarahnya. Jadi lokasinya di
strategis ya berarti itu ya Heeh, di Diponegoro ya. Diponegoro. Nah, suka duka mengawali usaha nih Mas Agung. Suka duka nih. Jadi awalnya itu saya milih di Salatiga itu juga setelah saya buka di Bawen, terus saya sempat buka di Bandungan, nggak jalan, akhirnya Salatiga itu sebenarnya percobaan. Itu aja saya laju dari Percobaan. Bawen ke Salatiga, Salatiga, gitu. Tiap hari itu PP gitu kan. Terus karena di Salatiga lumayan bagus, akhirnya saya jual aset-aset saya yang di Bawen, saya pindah ke Salatiga. Dan di Salatiga itu, di food court itu tempatnya memang strategis. Tapi kan saingannya banyak. Saingannya banyak, jadi maksimal yang bisa diraih itu tidak begitu besar. Kita harus bagi-bagi dengan Temannya ya. sama yang lain. Terus ya suka dukanya paling itu dulu Mas Ayu, tapi bisa ditambah. Saingan ini masih Mas Ayu ya. Iya, monggo. Masih dalam taraf kompetitor ya berarti ya. Suka dukanya lewat kompetitor karena perjuaraan secara langsung gitu ya. Nah, ini sebetulnya yang paling tidak dimiliki orang nih. Saat kita tadi kan di Bawen terus kita jatuh gitu kan. Ada di Bandungan juga kuliner itu. Bandungan juga model-model masakan sama kayak yang di Bawen ya. Di Bawen jatuh, di Bandungan jatuh, dicoba lagi di Salatiga dengan konsep kuliner gitu kan. Iya. Nah, pada saat jatuh itu ini kan jatuh berulang-ulang ini Mas. Berulang-ulang. Berarti pasti ada tekanan dari lingkungan juga. Ya, di dalam perjalanan Mas Agung ada enggak seperti itu? Terus cara mengatasinya bagaimana saat itu? Tekanan terbesar itu justru saat saya memutuskan keluar dari kerja setelah 15 tahun. Itu tekanan yang paling besar itu ya. Karena kerja di perusahaannya Bonafit. Terus tunjangan untuk anak, untuk istri, untuk pendidikan, untuk itu tuh komplit, untuk kesehatan, untuk itu komplit. Kok keluar itu karena kemauan sendiri, benar-benar kemauan sendiri, sampai berarti teman-teman di kerja aja gondeli gitu, nggak boleh, tapi karena udah tetap keluar. Nah itu tekanan pertama itu jelas dari keluarga, itu sangat nggak setuju. Terus keluar dari zona nyaman ya. Saya mungkin awalnya usaha itu karena terlalu optimis ya, jadi usaha tak pikir gampang, terus ternyata jatuh usaha di sini, jatuh usaha di nggak jalan. Yang jadi tetap kita melangkah itu, kita tetap bangun itu karena saya punya visi. Visi itu saya tulis tahun 2010. 2010 itu saya belum mikir usaha kuliner. Itu nanti suatu saat itu saya tulis itu mungkin 10 halaman. Mungkin nanti tak bisa saya tunjukkan gitu kan. Di jadi itu visinya itu saya tulis 10 tahun yang lalu, namanya Proposal Hidupku. Itu benar-benar saya belum, saat visi itu saya tulis, saya nggak tahu tentang kuliner. Saya belum menjalani usaha kuliner. Tapi kenapa tiba-tiba visi saya itu saya tulis di bidang kuliner, perjalanan itu sampai 15 tahun ke depan. Mungkin karena tarian yang sudah saya tulis itu, tarian proposal hidup saya itu yang mengarahkan saya selalu ke kuliner. Tetap di track itu ya. Ada visi saya tulis. Nah, berarti terus dari situ naik turun masih tetap di usaha kuliner kan gara-gara itu ya Mas ya. Nah, titik stabilnya ini, titik stabilnya usaha kulinernya Mas Agung bagaimana?
Jadi setelah dari tahun 2012 kan karena apa namanya eh, kurang fokus gitu ya. Iya. Jadi saya bangun warung lada hitam itu ya dari saya sendiri. Tapi setelah udah jalan, saya saya serahkan ke istri, terus saya fokus di Yang bidang lain. lain. Tapi anehnya itu setiap saya fokus di bidang lain, saya fokus ke bidang lain, warung lada hitam itu mengalami penurunan. Omsetnya turun sampai akhirnya tahun 2019 bulan Januari itu saya waktu itu ngurusi apa namanya Bitcoin, blockchain, itu punya komunitas di situ, fokus di situ sampai paling titik paling nadir itu 2019 Januari saya keluar dari food court karena nunggak sampai 3,5 bulan nggak mampu bayar. Akhirnya saya ditarik sama istri saya di rumah, dan posisinya saat itu saya juga tertipu ya, habis dapat proyek kaos pilpres. Waktu itu pilpres itu ternyata nggak ada nggak ada orderannya. Saya udah keluar uang sampai hampir 30 jutaan ya, posisi minus dari Januari itu. Akhirnya mau nggak mau untuk bertahan, yang saya punya apa saya itu ya saya punya warung. Akhirnya saya buka di rumah dan saya benar-benar mulai fokus justru saat Januari itu 2019 ya. Nah, awal buka di rumah posisinya sama yang di Diponegoro strategis deh Mas, atau kalah strategis sebetulnya? Kalau di rumah itu kan rumah ya, jadi jalannya bukan jalan utama kan, cuma jalan alternatif itu. Di Jalan Merapi 25 itu dekat Rodi Makpari itu kan jalannya kalau ada mobil simpangan aja macet, susah kan? ya. Susah. Makanya dibikin satu jalur satu gitu jalur ya. ya. Cuma yang dari sana sok kadang ini bandel gitu loh masuk, yang sering bikin macet. Nah itu sebenarnya nggak di jalur utama Mas, jalur alternatif aja. Tapi kok berani nih ngambil spekulasi di situ? Yang memicu apa ini? Yang memicu itu saya melihat waktu itu ada Gojek ya. Grab belum masuk waktu itu. Grab belum masuk ya. Masih Gojek. Gojek ini apa namanya? Dia ke depannya ini kan konsep mereka ya. Konsep mereka orang lama-lama mungkin malas keluar apa. Oh, ini prediksinya ke depan saya ini bagus. Makanya terus satu saya di rumah, ngambil putusannya di rumah, saya pindah ke rumah. Yang kedua itu memang karena nol gitu. Sedangkan nol minus gitu. Yang ada masih rumah itu gitu. Jadi karena dorongan itu, terus Gojek itu akhirnya saya gunakan kemampuan saya. Sebenarnya kuliahnya di TI. Saya gunakan kemampuan marketing online saya untuk fokus ngangkat warung. Berarti itu langsung masuk ke marketing online ya? Marketing online dari Februari lah itu, dari fokusnya ke marketing online. Nah itu mulai naiknya berapa lama sampai pertama main marketing online ini? Jadi ininya itu momentum warung lada hitam itu Maret 2019. Bulan Maret 2019 itu Gojek merubah konsepnya. Jadi dulu masih bayar kontan, tapi sejak adanya Gobis itu nggak ada lagi pembayaran yang cash. Jadi semua lah dari situ momennya puncak warung lada hitam itu saat semuanya sistemnya full murni online dari pihak Gobis. Dan juga saat Gojek meluncurkan linknya yang bisa disebar di apa namanya di media sosial. Nah, link itu saya pakai untuk iklan di Facebook, di Instagram itu dari situ. Dari linknya Gojek Maret itu ya. Namanya, ya. Terus penjualannya mulai membaik.
melompat. Bahkan melompat ya. Melompat. Bulan Maret. Tidak hanya membaik Iya. tapi bahkan melompat. Melompat ya. Nah, ini tapi berawal dari visi tadi kan. Visi ya Kita ada. punya visi. Nah, Hmm. sebetulnya nih kita perlu tahu nih, Hmm. visi apa sih yang dipegang Mas Agung untuk sampai titik itu? Hmm. Visinya apa? Visi yang saya tulis tahun 2010 itu di bidang kuliner. Walaupun saat itu saya nggak mikir belum punya usaha kuliner. Itu saya tuh pengen punya cabang-cabang di Jawa Tengah itu. Divisi itu saya tulis ada 100 cabang. Terus punya jumlah karyawan seberapa gitu. Itu mungkin nanti di podcast Berikutnya ya. berikutnya. Itu tulisan yang dari tahun 2010 Ini, itu ya. mungkin bisa nanti saya buka. Pancingan ini. Tapi asalkan ini syaratnya paling enggak itu 20% udah saya capai dulu. Dari visi itu. Ya, artinya saat itu udah tercapai. Mungkin ini loh, kadang kita nulis suatu cita-cita kalau hanya dipikirkan kadang daripada yang ditulis itu lebih mengenai yang ditulis, lebih mewujud yang ditulis gitu. Sebenarnya visi saya lebih ke bagaimana untuk menjadi yang terbaik di Jawa Tengah, bagaimana untuk supaya dari Salatiga itu juga ada produk brand lokal yang bisa melejit menasional atau apa. Sebenarnya lebih Itu visinya berarti sudah detail ya, termasuk karyawan gitu ya. termasuk detail itu ada 12 elemen kita ada sekitar 12 elemen. Visi saya itu detail komplit, cara mencapainya, tujuannya apa, cara mencapainya bagaimana. Itu komplit di situ. Keren. Nah nih, sekarang nih puncak tertingginya kalau boleh tahu nih, kapan dan bagaimana? Puncak tertinggi warung lada hitam itu di bulan Desember. Itu kita pernah mencapai omset harian itu sebesar 15,2 juta Per hari dalam sehari. Itu bulan Desember ya. Bulan Desember. Itu di situ. Omset bulanan November Desember itu tertinggi itu sekitar 300-an. November Desember Ya, per bulan 300-an. Nah sekarang benturan terhadap COVID nih. Nah, dari omset yang segitu terus benturan dengan COVID bagaimana? Ya, terus muncul masalah COVID itu Maret ya. Maret itu masih stabil. April Maret April itu stabil, masih karena mungkin awal-awal COVID orang masih secara pendapatan masih punya tabungan. Maret April. Terus mahasiswa juga masih sebagian ada di sini. Begitu masuk ke dampaknya itu dari warung lada hitam itu bulan yang Mei Juni itu benar-benar udah mahasiswa udah pada nggak ada, padahal itu pasar potensialnya warung lada hitam. Ada penurunan sekitar yang 40-an persen. Besar sekali ya. Ada penurunan 40% dari dampak COVID ini ya, Mei Juni ini ya. Mei Juni terutama sih. Masuk Juli ini? Juli mulai agak kembali. Aku yakin nih bulan Juni, walaupun ini ya laporannya belum masih berjalan seminggu, tapi pergerakannya naik terus. Juli. Apalagi pemerintah mulai nyabut masa itu ya. Nah sekarang nih dilihat dari segi omset ya. Bentuknya lada hitam sendiri mengalami transformasi atau masih tetap bagaimana ya? Sejak bulan Maret karena kita itu sering didatangi Pak Polisi dari Satpol PP, dari
Terus akhirnya karena banyak kerumunan ya Mas, Iya, kerumunan iya. dari driver-driver, padahal sebenarnya itu kerumunan driver. Terus saya memutuskan untuk menutup yang makan di tempat. Dari situ menutup yang makan di tempat. Itu yang makan di tempat sebenarnya cuma kisarannya 5-10% dari rata-rata total Pengunjung. selama ini. Omset dari omset Oh. itu yang makan di tempat itu hanya menyumbang 5-10%. Berarti sisanya Sisanya pakai itu online semua ya. Jadi dari Dari situ, omset segitu banyak ya. ya, dari situ akhirnya saya rumuskan ke Ghost Resto. Ghost Resto ya. Dari Ghost Resto kan, Ghost Resto itu pengertiannya kita hanya take away, ya itu hanya Berarti ngurusin take away. tidak memerlukan lokasi besar ya. Enggak Jadi lokasi kecil kita mengandalkan take away sama online ya. online lokasi walaupun nggak strategis, oke, bisa. Lokasi walaupun tidak strategis tetap oke. Tetap oke, bisa. Tapi punya syarat nih ya berarti. Ya. Tidak strategis tetap oke tapi Tetap punya oke. syarat. Ya, Nih bagi teman-teman pengusaha nih, Ghost Resto menjadi salah satu pilihannya. Menu apa lokasi tidak strategis tapi tetap bisa jalan. bisa jalan. Menu andalan nih Menu dari andalan. lada hitam. Ini lucu nih, Salatiga. Itu mungkin nanti beda sama di tempat-tempat lain karena ya. ada 3 tempat ya Mas. Oh, iya. Lada hitam. Jadi kalau di Salatiga itu maniak nasi goreng. Dulu itu gini, jadi dulu itu yang favorit di warung lada hitam itu ayam bakar lada hitam. Ayam bakar lada hitam. Terus karena saya lihat di Salatiga itu pada maniak nasi goreng, akhirnya saya bikin nasi goreng katsu. Nah, setelah saya bikin nasi goreng katsu itu ternyata yang paling Tinggi. favorit malah nasi goreng katsu. Nasi goreng katsu, nasi goreng seafood loh malah pada seneng itunya di Salatiga. Tapi nanti mungkin kita kan punya ini produk mapping Mas. Di tiap kota itu bisa berbeda. Beda-beda ya. Targetnya juga Beda beda. juga. Malah sekarang yang naik nasi goreng, gorengnya. iya. Padahal dulu Nasi goreng awal katsu. bergeraknya dari Ayam ayam. bakar lada hitam nggak ada nasi goreng. Nggak ada. Berapa lama ini nasi goreng nih yang muncul nih? Nasi goreng ini ya paling 2 tahun ini ya. 2 tahun ini ya. Terus tadi lada hitam sekarang ada 3 tempat nih. Di mana saja nih? Satu di Salatiga, yang kedua di Semarang, di daerah Kelipang, yang ketiga di Banyumanik. Tapi masih Semarang juga ya. Kan Semarang Cuma juga. arena agak jauh itu. Yang Itu radiusnya kurang lebih 10 kilo lah dari yang Kelipang. dari yang Kelipang. Dari yang Kelipang ke Banyumanik 10 kilo ya. Sudah ada 3. Nah, 3 ini mau dibagi mana nih Mas Agung? Ya ini kan karena kita mau untuk menunjang visi itu tuh Mas. Ya. Tadi kan kita punya visi untuk mencapai warung lada hitam ada di mana-mana. Nek kita main sendiri, cabang sendiri itu butuh waktunya panjang. Tapi karena terus visi itu saya ingin mewujudkan dengan mungkin lebih cepat gitu ya. Lebih cepat karena itu tadi ada waktu 15 tahun. Paling enggak 2025 lah. Saya punya waktu sampai di situ untuk pembuktiannya gitu. Akhirnya dari 3 ini kita merger. Dari 3 ini. Dari 3 ini kita merger jadi PT. Jadi PT. Jadi dari PT itu sebenarnya lebih ke kita dari yang mulai abstrak jadi jelas, dari mulai mungkin SOP-nya tadinya nggak ada, terus masalah manajemennya juga nggak ada. Ini mulai dengan adanya ini mau nggak mau harus ditata semua. Nah itu sing bentuk kedepannya warung lada hitam itu ya PT ini lagi sedang
proses ke PT supaya nanti saat kita tawarkan ke investor yang mau itu bentuknya sudah jelas, sudah terlihat gitu, konsep bentuknya secara SOP dan ya untuk perusahaannya gitu ya. Kalau itu menawarkan ke investor berarti itu hampir mirip para laba gitu. Ya. Terbuka untuk umum juga ya berarti Umum. ya? Itu ada syarat ketentuan tertentunya? Itu syaratnya itu sebenarnya lebih simpel, soalnya kita tempat itu masuk di dalam gang perumahan itu nggak masalah. Karena konsepnya Ghost Resto, kita jualannya lebih ke online. Pasarnya ngikutin pasarnya Gojek sama Grab gitu. Jadi syaratnya itu ya masalah pendanaan untuk mewujudkan, karena ada branding yang harus sama. Oh iya, di situ konsepnya harus sama. Konsep manajemen. Visi ya. Terus di sini juga investor kita yang semuanya menjalankan semuanya kita. Investor hanya duduk manis lah sambil dia memantau real time dari hasil. Berarti itu bisa tiktokan ya, maksudnya saat ini saya mantau, saya ngontrol, saling ngontrol gitu, bisa terbuka ya pembukaannya. Terbuka di aplikasinya itu nanti kita kerja sama Moka, kerja Moka, jadi real time itu terbuka itu, tahu investor, pemilik nganunya sama manajemennya semua tahu, sangat terbuka, terbuka. aman gitu ya. Nah ini ada untuk menjelang closing, kita kan ini pembicaraan cukup menarik nih ya. Tadi memulai usaha di rumah dengan lokasi yang tidak strategis, terus menggunakan marketing online. Dari Mas Agung ada saran enggak untuk teman-teman UKM biar bagaimana cara berpromosi yang baik untuk bisa ikut melonjakkan usahanya nih, apalagi itu kondisi sekian. Cara yang lebih awal dulu sebenarnya kita punya tujuan nggak sih? Sebenarnya tujuan kita usaha itu apa sih? Itu harus jelas di situ ukurannya. Misalkan kita punya kebutuhan yang harus ditutup, misalkan dalam sebulan itu untuk hidup yang ideal, karena untuk tabungan untuk ini ternyata kita masih kurang misalkan 3 juta. Terus bagaimana solusi untuk 3 juta ini? Akhirnya kita usaha misalnya. Kita usaha lah, berarti kita targetnya dari yang simpel dulu, karena itu kebutuhan 3 juta harus didapat dulu dapat 3 juta. Nah 3 juta itu cara mencapainya gimana? Cara mencapainya tergantung kalau misalkan UMKM lokal itu sebenarnya kita punya, kalau itu kuliner ya Mas, misalnya kalau ini kuliner, contohnya kuliner, kita bisa pakai marketplace lokal itu yang juga dulu saya pakai, yaitu Kuliner Salatiga. Memanfaatkan itu ya. Manfaatkan itu aja. Manfaatkan itu dulu kalau memang targetnya sebulan segitu. Misalnya 3 juta, misalnya kebutuhan kita 3 juta, misalkan kita mau bikin kopi boba, kita ngerti dulu marketnya kopi boba itu untuk anak muda. Terus misalkan kita mulai belajar bikin narasi untuk untuk posting marketingnya. Kaidahnya itu paling kalau nulis narasi itu untuk bisnis itu PAS gitu ya Mas ya. Kita munculkan problemnya. Yang kedua kita agitasi kita goyang, kita lebih mendalami lagi problemnya. Yang ketiga tawarkan solusinya. Yaitu yang saya lakukan. Kayak gitu. Cari masalahnya, pertajam masalahnya, carikan solusinya. Ya, nah kalau targetnya lebih besar lagi, kalau berkembang mungkin bisa dipakai yang namanya media buying.
Media buying itu iklan ya Mas ya. Iklan. Facebook ad sama Instagram ad. Kenapa kok itu saya sarankan? Karena itu bisa mensasar target marketnya jelas, yang kita sesuai yang kita inginkan. Misalkan usia berapa, laki-laki atau perempuan, di daerah mana yang mau kita ini, itu lingkungannya gitu ya. lingkungannya itu dari situ bisa Terlihat juga. Mm-mm. Dan langsung nyasar gitu ya. langsung nyasar. Oke, itu bukan salah satu sih. Banyak triknya, Mm-mm. urutan trik yang harus dilaksanakan untuk promosi. Sekarang nih, kedepannya sih, kira-kira produk apa yang bakalan booming gitu, atau yang banyak dicari dalam kondisi masa normal ini? Kalau ke depan itu jelas nomor satu masih kuliner ya Mas. Ya. Kuliner ini justru banyak produk-produk yang misalkan produk-produk boba itu masih jadi pilihan. Terus snack model donat, terus model brownies, model itu juga akan naik. Terus justru wing chicken tapi sayap itu juga chicken wings ya. Juga nanti ke depannya naik. Ini karena saat ini itu demografi Indonesia itu mulai akan dikuasai oleh anak-anak milenial. Saat yang usia kayak generasi kita itu mungkin lebih kolot, lebih kaku di sisi ini, tapi lah ini mereka itu lebih cair lah. Kesukaan mereka ini yang nanti justru akan jadi booming ke depan. Justru karena mereka itu di media sosial itu jumlahnya 79%. Anak-anak milenial sama Z. Nah ini justru kalau mau membuat produk, perhatikan ceruk yang besar ini. Terus arahnya ke sana itu lebar. Ya. Nah, nih untuk closingnya nih, Mas Agung bisa mempromosikan lada hitam, termasuk kalau mau cari informasi waralaba lada hitam bagaimana dan di mana? Oh ya. Terima kasih. Ini gini Mas Ahyo. Jadi kita sudah dari tanggal 29 Juni kita launching waralaba warung lada hitam. Itu konsep kemitraan yang investornya itu full hanya dia menginvest tanpa dia harus ikut bekerja di situ, karena yang bekerja kita dari warung lada hitam. Kita sudah siapkan manajemen yang handal, kita sudah SDM sudah kita yang tanggung jawab di situ. Terus kalau tertarik untuk bertanya atau ingin lebih jelasnya, bisa hubungi Instagram warung lada hitam atau bisa langsung di WA 0815 75460 232. Dan nanti bisa tanya-tanya lebih detail. Nah, terima kasih Mas Agung. Minum lagi Mas Agung. Oh monggo dijuk. Oh ya nganti ora di monggoke wis monggoke bahasane. Enak banget nih apa? Rempah jahe ini. Rempah jahenya. Jadi yang pertama visi. Kita harus punya visi. Usaha itu mau seperti apa gitu. Kalau lagu mau dibawa kemana sih gitu. Ending dari usaha kita itu mau bentuknya seperti apa. Visinya harus jelas dan jangan hanya diangan-angan gitu. Tulis visi Anda dalam sebuah buku, tulis mimpi Anda dalam sebuah buku, kerjakan langkah-langkah kecil aja gitu.
mengkonsep, mulai dilakukan, pantang menyerah, melihat peluang-peluang baru yang ada, dan mulailah terus melangkah, loncat yang lebih jauh. Semoga podcast Kandang Sapi ini menginspirasi. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya setiap hari Jumat.